Ada satu hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yaitu hati yang gembira. Karena dikatakan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi artinya kalau kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, itu akan berdampak kepada kesehatan kita. Jadi awalnya itu memang dari pikiran kita ya, atau keadaan jiwa kita. Emosi kita itu mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi kalau kita penuh sukacita, maka secara medis juga sudah banyak disaksikan pengaruhnya itu sangat besar dalam pemulihan seseorang yang sedang sakit ya, untuk kembali bisa sehat. Bahkan waktu masa-masa pandemi ada satu orang yang sangat terkenal suka mengajar tentang keuangan dan juga mengajarkan tentang pengembangan diri. Nah, waktu dia sakit itu dia dapat ayat ini ya, ada teman yang bagikan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ternyata itu sangat pengaruhi sehingga dia cepat pulih ya dari serangan COVID-19. Lalu saya pernah juga mendengar cerita ya dalam satu tulisan di internet yang mengatakan ada orang yang ketika dia divonis oleh dokter bahwa umurnya itu nggak panjang lagi, lalu dia pikir dia nggak mau dipusingkan dengan kesedihan, dengan ketakutan, tapi sebaliknya dia mau isi sisa hari-hari yang dia miliki itu dengan sukacita. Jadi dia mulai nonton video-video yang lucu ya, seperti Charlie Chaplin, kemudian misalnya Mr. Bean ya, pokoknya sesuatu yang membuat dia tertawa terus ya. Dan dia menikmati hari-hari dia dengan penuh sukacita. Ternyata dia makin lama makin sehat ya, bukannya makin buruk kesehatannya kemudian dia meninggal ya, nggak seperti itu. Malah dia makin sehat dan akhirnya sembuh. Jadi ternyata memang hati yang gembira itu betul-betul adalah obat yang manjur. Nah, ini kita perlu renungkan supaya sebagian ya dari mindset kita itu perlu dibenahi. Karena mungkin tanpa kita sadari, kita berpikir kalau kita datang dalam doa, kita mengiba-iba gitu ya, kita berharap belas kasihan Tuhan, kita menangis ya, kita berharap kita semakin dikasih oleh Tuhan gitu. Jadi kayak anak kecil ya, nangis lalu orang tuanya, ya ada apa? Lalu orang tuanya gendong ya. Pada masa-masa tertentu mungkin bisa terjadi seperti itu, khususnya kalau kita masih bayi rohani. Tetapi selanjutnya kita perlu belajar bahwa Tuhan itu ingin kita bisa bersukacita. Nanti saya akan tunjukkan ya beberapa ayat. Tapi ayat ini dulu coba kita renungkan. Kalau dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, semangat yang patah mengeringkan tulang, di antara dua hal ini, antara hati yang gembira dan semangat yang patah, menurut kita kira-kira yang mana yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Ya, pasti hati yang gembira ya, karena di bagian lain di Keluaran 15 dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafka. Nah, bagaimana mungkin kalau dia mau menyembuhkan kita, karena namanya adalah Jehovah Rafka, lalu dia berikan semangat yang patah. Padahal semangat yang patah menurut firman-Nya juga itu mengeringkan tulang. Jadi pasti dia ingin memberikan kepada kita sukacita ya, supaya hati kita ini gembira ya. Memang ada di surat Paulus dikatakan duka cita ya, karena kita melakukan kesalahan ya, atau duka cita karena dosa. Tapi setelah kita diampuni ya, kita perlu sadar bahwa Tuhan ingin kita bisa menikmati sukacita. Karena salah satu dampak dari hati yang bersukacita atau hati yang gembira adalah kesehatan kita. Karena itu merupakan
obat yang manjur. Lalu Nehemia 8 ayat 10 ya. Dalam bahasa Inggrisnya, for the joy of the Lord is your strength. Ya. Ini ada lagunya nih ya. Lagunya seperti ini. The joy of the Lord is my strength. 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 If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must pray for it. If you want joy, you must ask for it. The joy of the Lord is my strength. Ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. Ya, kata-katanya sederhana sekali ya. The joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Jadi Tuhan itu memang ingin memberikan sukacita ya kepada kita. Karena waktu kita menerima sukacita yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Nah, ini mindset ini perlu kita miliki ya, bahwa Tuhan mau kita bergembira, ya Tuhan mau kita bersukacita, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, kalau kita bisa bersukacita senantiasa, itu menjadi kekuatan ya buat kita ya, buat tubuh kita. Nah, ini kalau kita baca di Nehemia 8 ayat 10, sebenarnya ini rangkaian ya dari satu cerita ya. Kalau kita baca dari pasal 1, yang pasal 2 dan seterusnya, kita akan melihat bagaimana Nehemia ini ya, kepala daerah, dia itu mulai membangun tembok ya yang sudah roboh ya. Kemudian bagaimana dia dengan rakyat yang ada itu bahu-membahu ya, saling menjaga, karena ketika mereka melakukan pembangunan mereka juga mau diserang. Kemudian di pasal 8-nya diceritakan bagaimana ada Ezra ahli kitab mulai membacakan bagian-bagian kitab Taurat, dan ketika dibacakan mereka menangis yang mendengarnya ya. Waktu mereka menangis kemudian dikatakan ya, jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya. Di Nehemia 8 ayat 11 bagian B. Tapi kalau kita baca dari bagian awalnya itu, dari ayat ke-10 ya, saya bacakan. Lalu dari ayat 9 lah ya, Nehemia 8 ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat 11-nya, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ayat 12, juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Ya. Jadi ini mereka melakukan juga satu tindakan, satu usaha ya, makan minum bahkan sedap-sedapan ya, yang manis ya, supaya kamu bisa enjoy, menikmati hari ini. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya. Jadi sekali lagi kita melihat di sini Tuhan ingin kita bersukacita.
Kemudian satu ayat yang terkenal ya mengenai rumah doa. Eh, Yesaya 56 ayat 7 khususnya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ya. Jadi waktu kita berdoa, apalagi yang disebut rumah doa, ya bukannya tidak boleh, tapi jangan sampai kita berpikir itu rumah untuk nangis-nangis, ya, untuk menjerit, menangis, ya. Kemudian makin banyak menangis, rasanya makin rohani. Bahkan saya pernah dengar cerita ada salah satu bagian dari negeri kita ini, satu daerah di mana kalau ada keluarga yang meninggal, maka mereka harus menangis. Ya. Kalau mereka nggak menangis, itu tandanya mereka tidak berduka atas kehilangan anggota keluarganya itu. Ya. Jadi kadang-kadang terjadi mereka upah orang untuk menangis, ya, dibayar, ya, untuk menangis, ya, lalu menangis dengan seperti membacakan puisi yang menyebutkan banyak hal tentang orang yang baru meninggal tersebut, ya. Jadi penuh dengan kedukaan, ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir semakin seperti itu kita semakin rohani. Tapi kita melihat di sini Yesaya 56 ayat 7 khususnya, Tuhan memberi kesukaan di rumah doanya. Ya, coba kita baca dari ayat 6 ini ya. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan yang mereka, korban-korban kesembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, saya sekian tahun yang lalu pernah ikut satu persekutuan, ya, ketika kami berdoa, ya, untuk Indonesia misalnya, kami akan menangis, ya, dan saya kira sebagian besar itu juga nggak dibuat-buat, ya. Ketika kita sedang berdoa syafaat, ya, untuk orang lain misalnya, kita akan merasakan ada satu duka cita, ya, kerinduan yang kuat yang membuat kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan orang-orang yang sedang kita doakan, ya, termasuk berdoa untuk Indonesia, ya, kita berdoa karena kita melihat kasihan sekali, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tuh mereka terhilang, dan itu membuat kita berduka, ya, menangis, ya. Jadi itu terjadi, ya, ketika kita sedang berdoa. Cuma jangan sampai kita berpikir itulah satu-satunya suasana atau satu cara dalam kita berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita, ya. Ya, tidak seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ya, memang ini tindakan-tindakan orang-orang yang memang menghususkan dirinya, ya, untuk berdoa. Dikatakan di ayat 6, orang-orang asing, ya, artinya orang-orang yang di luar orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka mau bergabung, ya, menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, melayani Tuhan, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang memang dengan rela hati, dengan sengaja menyediakan dirinya untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menjadi hamba-hambanya. Dan mereka juga memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Ya, khususnya pada masa itu memang berlaku aturan-aturan tentang Sabat. Lalu mereka berpegang pada perjanjian Tuhan. Lalu dikatakan hal pertama yang Tuhan buat adalah, ya, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, ya. Mereka dibawa ke gunung Tuhan yang kudus dan diberi kesukaan di rumah doa Tuhan. Itu hal pertama yang Tuhan berikan, diberi kesukaan di rumah doa Tuhan. Lalu baru dikatakan lebih lanjut, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Ya. Lalu dikatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi mari ubah mindset kita. Justru kalau kita datang dalam doa itu, datanglah dengan penuh sukacita. Karena kita menyadari kasih Tuhan kepada kita, kita menyadari kebaikannya bagi kita, ya.
dan nikmati ya kesukaan di rumah doa Tuhan. Ya. Lalu Yohanes 16 ayat 24 ini juga menarik sekali ya. Ini salah satu ayat tentang doa. Dikatakan di sini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kita belajar di sini bahwa Tuhan itu senang untuk menjawab doa kita. Ya, pernah nggak kita pikirkan hal itu? Ya, bahwa Dia menantikan kita menyampaikan permohonan doa kita, lalu Dia bilang, ayo minta dalam namaku supaya kamu menerima. Dan waktu kamu menerima, kamu akan bersuka cita. Jadi kita melihat bahwa Tuhan senang menjawab doa kita, dan Dia menantikan untuk kita meminta dari Dia. Lalu berikutnya adalah karena kita menerima jawaban doa, kita menikmati sukacita. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi kita melihat di sini hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan karena Tuhan itu memang Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafka, maka ketika kita datang kepada Dia, Dia ingin memberikan sukacita kepada kita, bukan semangat yang patah. Lalu kita juga belajar bahwa the joy of the Lord is our strength. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jadi janganlah berduka, janganlah bersedih, bergembiralah. Bahkan kalau kita baca tulisan Daud di Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Itu yang namanya the joy of the Lord. Ya, ada sukacita yang dari Tuhan. Tapi juga itu berarti the joy of being with God. Nah, sukacita karena kita bersama dengan Tuhan. The joy of being in the presence of God. Sukacita karena kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan ingin berikan itu kepada kita. Kemudian waktu kita datang dalam doa, dalam persekutuan doa, dalam rumah doa, dikatakan mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Nah, ini satu istilah ya, kalau kita sedang berdoa, kita akan merasakan seperti naik ke gunung Tuhan. Ya, suasana itu makin naik ya, ada luapan sukacita. Lalu dikatakan mereka akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ayo belajar bagaimana bisa meraih dan menikmati sukacita di rumah doa yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Setelah itu baru dikatakan bahwa aku akan berkenan kepada korban-korban sembelihan mereka. Aku akan berkenan pada apa yang mereka naikkan, ya, mereka sampaikan dalam rumah doa, dan dikatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ayat ini dikutip oleh Yesus ya ketika Dia mengusir pedagang-pedagang merpati, yang orang-orang yang jualan di halaman bait Allah ya. Dia balikkan meja-meja penukar uang ya. Kemudian Dia buat cambuk, Dia usir orang-orang itu ya. Dia bilang, pergilah sebab kalian membuat rumah Bapakku ini menjadi sarang penyamun ya. Kemudian baru dikatakan sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa ya. Ada sukacita dalam rumah doa, dan sukacita itu membuat kita sehat, sembuh ya. Kemudian Yohanes 16 ayat 24 ini ya, kita melihat bagaimana Tuhan ingin menjawab doa kita. Mintalah supaya kamu menerima ya, dan akibatnya kamu bersukacita, supaya penuhlah sukacitamu senantiasa ya. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang baik, sebab Alkitab juga berkata Allah adalah kasih. God is love ya. Kita akan melihat bahwa di bagian-bagian lain Alkitab ya, itu Tuhan yang baik ya. Cuma mungkin sebagian kita dalam tanda kutip terjebak ya dalam konsep berpikir kita perlu berduka ya, menyangkal diri, yang memang ada ayatnya ya. Tapi kita berpikir itulah satu-satunya cara untuk kita bisa menerima berkat Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita, lalu kita menangis-nangis ya, merengek-rengek, merendahkan diri dan sebagainya ya. Memang sebagian itu ada ayatnya, tetapi kalau kita lihat di bagian lain, Tuhan mau kita bersukacita ya, sebab the joy of the Lord is our strength. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, Tuhan sendiri mau memberikan kesukaan di rumah doanya.
Haleluya. Amin.